Hai, selamat datang di podcast Lapar atau Perasaan sama aku Nur Fadila. Jadi teman-teman, kalian pernah ngerasa nggak sih lagi dikejar deadline tugas ataupun mau ujian praktek, tapi kalian malah sibuk scroll Shopee Food sambil mikir, cireng enak gak ya? Kalau iya, sini aku kasih tahu sama pelakunya. Hai Emotional Eating, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja. Mau cireng nggak? Widih, makasih nih. Perkenalan dulu dong, masa langsung ngasih makanan sih? Oh iya, oke deh, baiklah semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Emotional Eating, sahabat kalian pas kalian lagi sedih, stres, atau bahkan bosan. Nah, di sini saya akan menjadi tempat pelarian kalian untuk mencari makanan. Waduh, kayaknya nih bintang tamu kita ini kayak keren banget nih ya. Tapi kali ini juga kita kedatangan bestie kamu nih. Kortisol dan dopamin, silakan tunjukkan pesona kalian. Halo semuanya, saya kortisol, hormon yang muncul lewat jalur HPAS ASIS di saat kalian merasa stres dan memunculkan rasa lapar palsu. Dan saya dopamin, si pemberi rasa senang ketika cireng itu udah masuk dalam mulut, tetapi rasa senang itu akan hilang ketika udah masuk dalam perut. Waduh, bintang tamu kita ini pada keren ya, keren banget. Tapi teman-teman, rasanya kurang lengkap gak sih kalau kita mau bahas sesuatu tapi nggak ada ahlinya secara langsung. Jadi karena kita mau bahas mengenai emosional, maka dari itu kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Inilah dia si ahli psikologi kita. Jadi coba nih kakak perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya si ahli psikologi yang akan bantu kalian mengatasi si 3 trouble marker ini. Waduh, ini bintang tamu kita ini nggak kalah kerennya nih sama bintang tamu yang sebelumnya teman-teman. Jadi aku pengen nanya nih, aku kan punya teman nih mahasiswa, tapi dia tuh juga seorang atlet olahraga. Namun dia tuh akhir-akhir ini selalu stres karena banyaknya tuntutan dari pelatih ataupun stres akademik. Nah, namun bukannya dia meregulasi emosinya, dia tuh malah jadi sering ngemil. Jadi itu sebenarnya kenapa sih itu? Kok bisa gitu? Nah, sebenarnya itu terjadi karena mind-body connection-nya kita itu lagi kacau. Jadi antara pikiran dan perut kita tuh nggak sinkron. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hal seperti ini, kita tuh nggak jauh dari namanya hormon kortisol. Coba deh kamu jelasin diri kamu sendiri. Oke, jadi gini, saat tubuh kalian stres, itu adalah tanda bahaya, di mana saya akan melonjak dan efeknya bikin tubuh kita buka energi cepat, sehingga kalian akan mencari makanan manis, berlemak, dan tentu saja instan. Terus masih ada hubungannya nggak sih dengan dopamin sama emotional eating itu? Tentu ada dong, karena pas kalian makan makanan manis maupun berlemak, maka saya akan membanjiri otak kalian dengan rasa senang. Tapi ingat, itu hanya euforia palsu. Begitu saya hilang, maka rasa bersalah akan muncul dan akhirnya stres lagi deh. Nah, dan disinilah saya akan menjadi tempat pelarian yang salah, yang dimana ini menjadi lingkaran setan bagi kesehatan fisik maupun mental teman-teman sekalian. Apalagi nantinya kalian makan bukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi cuma nambal perasaan yang kosong begitu. Efek sampingnya kalau saya ada, berat badan mereka tuh akan bakal nambah. Apalagi atlet yang harus performance tubuhnya proporsional malah terganggu. Tapi aku mau nanya lagi nih ke kakak. Aku kan pernah baca sebuah artikel yang katanya tuh atlet paling rentan mengalami yang namanya emotional eating. Itu emangnya beneran gak sih kak? Dan kok bisa gitu? Nah, itu yang benar ya. Jadi dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa atlet ini merupakan individu yang paling rentan mengalami emotional eating. Sebenarnya disebabkan karena apa? Itu karena adanya tekanan yang sangat berat dari pelatih ataupun dari tim, sehingga atlet ini menjadi stres dan mengalami emotional eating. Oh gitu ya kak. Nah terus aku mau nanya nih, apa sih tips and triknya supaya teman-teman juga tahu nih tips and trik cara mengatasi si emotional eating ini, itu apa sih sebenarnya kak? Wah, kalau kalian nanya tips and tricks, sebenarnya gampang banget buat kalian lakukan. Jadi coba deh kalian latih mindful eating kalian dan berhenti sejenak. Terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya saya ini lapar fisik atau cuma karena lapar emosi sih? Nah, kita tuh harus mulai berdamai dengan stres tanpa harus menjadikan makanan sebagai tempat pelarian. Oh berarti kita harus melatih mindful eating kita nih. Jadi buat teman-teman sekalian, coba deh mulai sekarang dengarkan kebutuhan tubuhmu, jangan hanya keinginan emosimu. Saya Dila, sampai jumpa.